Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igawan Azhari dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab 10 soal UTS dari matkul atau mata kuliah Tarbiyah Islamiyah. Oke, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang jelaskan konsep ilmu dalam Islam. Ya, ini konsep ilmu dalam Islam ada dua, yaitu yang pertama, ilmu yang diperoleh tanpa usaha atau upaya manusia dalam mencarinya, yaitu disebut dengan ilmu laduni, terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Yang kedua yaitu ilmu yang diperoleh dari usaha atau upaya manusia sendiri, kebalikan dari ilmu laduni tadi. Tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tentang jelaskan pandangan Islam tentang manusia, beserta unsur-unsurnya dan komponennya. Jadi unsur-unsur manusia itu ada 3, yaitu dalam penciptaan manusia, unsurnya ada 3, air mani, tanah, dan ruh. Air mani ini adalah komponen esensial dalam penciptaan manusia. Terus lanjut ke tanah. Tanah ini adalah komponen yang mengandung unsur-unsur yang diperlukan dalam penciptaan manusia yang sudah diterangkan di surat Al-Mu'minun ayat 23. Lanjut yang ketiga yaitu ruh. Ruh adalah bagian paling akhir setelah penciptaan manusia dari air mani dan tanah. Jadi ruh ini adalah paling akhir dari penciptaan manusia yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh ini adalah unsur non-material yang sudah terdapat di surat As-Sajdah ayat 1, ayat 7 sampai 9. Terus masuk ke komponen penciptaan manusia, yaitu ada 4, nafsu, sodarun, qalbun, sama fuad. Jadi yang pertama itu Allah menciptakan manusia diberikan nafsu. Terus ada sodarun. Sodarun itu akal yang berkaitan juga dengan hati. Terus ada kolbun itu hati juga ya, berkaitan dengan hati. Habis itu ada fuad. Fuad adalah hati yang paling dalam diri manusia. Oke, lanjut ke soal yang ketiga tentang jelaskan masalah-masalah yang ada di dalam pendidikan Islam, yaitu ada problem konseptual, teoritis atau filosofis. Terus ada persoalan konseptual, teoritis, dan filosofis, adanya paradigma dikotomi dalam dunia pendidikan Islam. Terus kurangnya respon pendidikan Islam terhadap realita sosial. Terus ada juga adanya pembedaan atau pemisah antara agama dan bukan agama. Lanjut nomor 4, yaitu tentang jelaskan konsep adab dalam Islam. Jadi adab ini adalah suatu perilaku yang mencerminkan diri kita nih baik atau tidak. Itu yang sudah ternilai dari adab kita sendiri. Jadi itu ada 3, yaitu adab terhadap dirinya sendiri. Jadi adab terhadap diri sendiri ini tidak boleh sombong. Jadi kita ini tidak boleh sombong terhadap temannya. Terus kita selalu rendah hati gitu. Jadi kita harus tidak boleh puas juga terhadap ilmu apa yang didapat. Kita harus mencari banyak-banyak ilmu. Terus ada juga adab terhadap gurunya. Yang kedua ini adab terhadap gurunya. Jadi kita terhadap guru, terhadap seorang menyampaikan materi itu tidak boleh tidak sopan. Kita harus sopan. Kita harus menghormati guru, dan ketika kita kesulitan kita harus bertanya kepada guru. Terus ada juga adab terhadap yang ketiga, adab terhadap kawan sebayanya atau saudaranya. Jadi kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan teman kita. Wah, kita pintar, dia tidak pintar. Itu tidak boleh. Itu termasuk adab juga. Terus kita tidak boleh sombong akan ilmu kita lebih banyak dengan dia. Terus kita harus saling membantu untuk mencari ilmu. Soal nomor 6 yaitu tentang jelaskan pendidikan Islam dan pendidikan Islami. Jadi dari pendidikan dulu ya. Jadi pendidikan itu aja pembelajaran, pengetahuan, terus keterampilan, penelitian yang sering terjadi melalui
seseorang atau bimbingan dari orang lain secara autodidak. Terus ada pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam ini proses pembelajaran kepada manusia yang mencakup jasmani, rohani, religius gitu. Kayak keislam banget gitu. Terus ada juga pendidikan Islami. Jadi pendidikan Islami adalah ilmu pendidikan berdasarkan dari pandangan Islam untuk menghasilkan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 6 yaitu tentang menjelaskan pendidikan Islam dan pendidikan Islami. Jadi dari pendidikan dulu ya. Jadi pendidikan itu aja pembelajaran, pengetahuan, terus keterampilan, penelitian yang sering terjadi melalui seseorang atau bimbingan dari orang lain secara autodidak. Terus ada pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam ini proses pembelajaran kepada manusia yang mencakup jasmani, rohani, religius gitu. Kayak keislam banget gitu. Terus ada juga pendidikan Islami. Jadi pendidikan Islami adalah ilmu pendidikan berdasarkan dari pandangan Islam untuk menghasilkan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sekularisasi dalam ilmu kemungkaran. Oke, jadi sekularisasi ini adalah suatu sistem atau suatu proses etis atau peradaban yang telah menyimpang. Jadi maksudnya menyimpang itu adalah prinsip-prinsip moralitas yang dialami atau terlepas dari hukum-hukum agama. Jadi dia berkaitan dengan hal-hal gaib atau jauh dari hukum agama, terus moralitasnya agama gitu. Jadi kepada keduniawi semua urusan mereka. Jadi itu adalah sekularisasi dalam ilmu kemungkaran di dunia ini. Nomor 8 yaitu tentang jelaskan adab terhadap ilmu. Jadi dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan, adab itu adalah yang paling penting, yang paling utama dalam mencari ilmu. Dalam Islam bahwasannya mengajarkan seseorang saat mencari ilmu, saat menuntut ilmu, itu harus memakai adab agar membawa berkah bagi yang menyampaikan ilmu atau yang mendengarkan ilmu atau yang mendapatkan ilmunya dari si pendidik. Nah, jadi menurut Syekh Muhammad Syakir, yaitu adalah ta'alamu adab qabla anta ta'alamu ilmi, yaitu pelajari adab sebelum mengerjakan ilmu. Nomor 9 yaitu tentang jelaskan mengapa harus dilakukan islamisasi dalam pendidikan. Benar banget, karena ini adalah suatu yang sangat mempengaruhi dunia atau mempengaruhi tentang peradaban dunia. Jadi islamisasi ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan sistem peradaban di dunia ini dengan kemajuan yang telah ada di dunia. Jadi seseorang itu dapat menghendaki kemampuannya masing-masing dan tidak lagi terpuruk dengan adanya perkembangan iptek yang ada di dunia sekarang ini. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Jelaskan tentang perbedaan konsep pendidikan Islam dan konsep pendidikan Barat. Jadi sangat berbeda sekali dari namanya saja Islam dan Barat. Jadi pendidikan Islam ini mencakup itu tadi rohani, jasmani, religius untuk suatu pengetahuan dalam diri kita sebagai manusia untuk mencari ilmu, yaitu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, yang terpenting akhirat, karena ketika kita meninggal itu yang dibawa adalah ilmu akhirat. Jadi itu penting sekali, itu adalah bekal untuk kita meninggal nanti. Kan jadi untuk pendidikan Barat, yaitu perbedaannya sangat jauh sekali dengan pendidikan Islam. Pendidikan Barat ini hanya mengajarkan tentang urusan dunia, untuk kesuksesan dunia, tidak mengurusi kesuksesan di akhirat nanti.
Itu bedanya dengan pendidikan Islam dan pendidikan dunia. Jadi intinya pendidikan Islam adalah tujuan untuk ke bekal akhirat dan dunia, dan pendidikan barat itu hanya mencari kesuksesan di dunia saja, di akhirat tidak. Itulah tadi berikut soal dan jawaban dari saya, Iga Wulan Azhari, dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.